Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selomita Ramania Dangmole dengan NPM 220120100137. Di sini saya akan sedikit memberikan tutorial untuk mengolah data menggunakan aplikasi SPSS dengan urutan, yaitu yang pertama kita akan menguji validitas dengan cara mengukur nilai korelasinya. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Yang ketiga uji asumsi klasik, dengan yang pertama adalah uji normalitasnya, yang kedua uji heteroskedastisitasnya, yang ketiga multikolinearitasnya, dan yang keempat yaitu uji autokorelasi. Lalu kita akan uji normalitas lanjutan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Lalu kita juga menggunakan uji heteroskedastisitas lanjutan dengan menggunakan Glatzer, dan yang terakhir yaitu regresi berganda. Simak videonya teman-teman. Baik, kita akan masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita akan menguji validitas dengan mengukur korelasi per variabel. Lalu kita di sini akan menggunakan data tabulasi yang sudah ada, yang sebelumnya sudah saya simpan. Nah, baik. Untuk variabel X-nya saya menggunakan 4 butir pertanyaan dengan kita beri label X1 penggunaan pinjaman online, lalu untuk literasi keuangan, lalu X3 stres finansial, dan untuk Y keterlibatan karyawan. Nah, untuk value ini kita isi sesuai dengan skala linear pada kuesioner saya. Untuk yang nomor 1 yaitu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga adalah netral, yang keempat adalah setuju, dan yang kelima yaitu sangat setuju. Untuk value kita beri pada item yang bukan total. Untuk yang total sudah saya masukkan sesuai dengan data mentah saya. Yang X1 yaitu pinjaman online, X2 nya literasi keuangan, X3 nya yaitu stres finansial, dan untuk Y nya yaitu keterlibatan karyawan. Di sini untuk karakteristik data responden saya dengan total responden yaitu 71. Baik, yang pertama kita akan menguji validitas dengan cara menghitung korelasi per variabelnya. Yang pertama yaitu kita pencet analyze, kita klik correlate, lalu bivariate. Kita hitung per variabel. Yang pertama kita hitung X1, lalu kita pindahkan ke ruas kanan dan kita pencet OK. Nah, di sini akan keluar outputnya, dimana yang dapat kita lihat di sini correlation X1 saling berhubungan karena Pearson correlate-nya ini di atas atau lebih besar daripada 0,3, dan untuk signifikansinya yaitu kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan valid antara item per butir dengan total skor X1 atau penggunaan pinjaman online. Di sini dapat kita lihat bahwa
percent correlation-nya semuanya lebih besar daripada 0,3 dan signifikansinya kurang dari 0,05. Lakukan hal yang sama untuk variabel selanjutnya. Kita klik correlate dan divariate. Kita reset, lalu kita hitung X2. Di sini sama untuk X2 atau literasi keuangannya, karena percent correlation-nya lebih besar daripada 0,3 dan untuk signifikansinya kurang dari 0,05. Kita minimize, lalu kita hitung X3. Pindah ruas kanan, lalu kita klik OK, dan masih sama untuk variabel stres finansial, perhitungannya juga masih sama. Untuk percent correlation-nya lebih dari 0,3 dan untuk signifikansinya kurang dari 0,05. Dan kita hitung untuk variabel Y. Hasilnya juga masih sama. Untuk percent correlation-nya lebih dari 0,3 dan untuk signifikansinya kurang dari 0,5. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa semua variabel mulai dari X1, X2, X3 serta Y memiliki hubungan yang signifikan per butir itemnya dengan total skor per variabelnya. Lalu selanjutnya kita akan menguji reliabilitasnya. Caranya yaitu kita klik analyze, lalu scale dan reliability analyze. Nah, di sini berbeda dengan uji korelasi. Jika uji reliabilitas, kita yang perlu masukkan yaitu cuman per item tanpa memasukkan skor, total skor variabelnya. Di sini udah kita masukkan X1, lalu kita OK, dan di sini akan muncul outputnya, di mana reliabilitas yang tinggi dapat dikatakan apabila nilai Cronbach's alfanya lebih dari 0,7 dan akan lebih baik dan lebih tinggi lagi jika mendekati 0,9. Lalu pada X1 dapat kita lihat bahwa nilainya 0,9. Jadi dapat kita simpulkan bahwa X1 ini memiliki reliabilitas yang tinggi. Kita hitung per variabel dan kita lanjut untuk kita hitung X2. Kita reset, kita pindah ruas kanan, lalu kita beri label. Masih sama untuk literasi keuangan, variabel literasi keuangan, nilai Cronbach's alfanya yaitu lebih dari 0,7 atau dapat kita bilang pas ya 0,7. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa X2 juga memiliki reliabilitas yang tinggi. Lanjut kita reset dan hitung variabel X3. Kita beri label stres finansial. Oke.
Di sini juga pada variabel stres finansial nilai Cronbach's alfanya juga di atas 0,7 yaitu 0,830, di mana dapat kita katakan bahwa X3 juga memiliki reliabilitas yang tinggi. Dan yang terakhir kita hitung variabel Y dan kita beri label keterlibatan karyawan. Untuk variabel Y juga sama, nilai Cronbach's alfanya lebih dari 0,7 yang dimana memiliki reliabilitas yang tinggi. Jadi dapat kita simpulkan dari X1, X2, X3 serta variabel Y semuanya memiliki reliabilitas yang tinggi. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk pada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini untuk mengetahui atau menguji apakah model regresi berganda ini sudah sesuai atau belum. Dan terdapat 4 tahapan dalam uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, dan yang keempat yaitu uji autokorelasi. Untuk uji normalitas yang pertama yaitu tahapannya adalah dengan kita klik analyze, lalu regression dan klik linear. Di sini kita pindahkan total skor X1, X2 dan X3 pada independent list dan variabel Y pada dependent list. Dan di sini untuk settingannya yang perlu kita setting yang pertama yaitu statistik. Kita centang Durbin-Watson untuk mengetahui autokorelasi. Lalu collinearity diagnostik untuk uji multikolinearitas. Untuk plot ini kita masukkan ke variabel X dan ini untuk variabel Y, dan kita centang untuk histogram dan normal probability plotnya. Lalu nah, di sini akan keluar outputnya. Nah, ini untuk di sini dapat kita lihat sebuah persamaan regresi dapat memenuhi asumsi normalitas apabila diagram histogramnya berbentuk lonceng atau bell shape. Lalu di sini jika berbentuk lonceng dapat kita asumsikan bahwa terbilang normal. Yang selanjutnya yaitu p-plot, di mana p-plotnya di sini dapat kita lihat bahwa p-plotnya mengikuti garis. Jika memenuhi uji normalitas itu apabila p-plotnya ini mengikuti garis. Tapi di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa titik yang keluar atau terlempar dari garis, yang di sini dapat kita artikan bahwa ini masih diragukan. Dan untuk heteroskedastisitas dapat kita lihat dari scatter plot, di mana
jika pola scatter plot ini tidak berbentuk pola tertentu atau menyebar, di sini dapat kita pastikan bahwa terbebas dari heteroskedastisitas, karena dikatakan terjadi heteroskedastisitas apabila titiknya ini tidak menyebar dan membentuk pola tertentu. Lalu kita lihat untuk multikolinearitas, dapat kita lihat dari nilai tolerans dan VIF, di mana nilai tolerans ini harus di atas 0,1 dan VIF-nya harus lebih kecil daripada 3. Dan di sini dapat kita lihat bahwa nilai toleransnya lebih besar daripada 0,1. Karena hasilnya 0,5, 0,7, dan 0,6, dan nilai VIF-nya lebih kecil daripada 3, dimana hasilnya 1. Jika keduanya ini terpenuhi, maka tidak terdapat atau terbebas dari asumsi multikolinearitas. Seperti itu. Dan untuk mengetahui autokorelasi dapat kita lihat pada di sini nilai Darwin-Watson-nya. Autokorelasi dapat dikatakan terpenuhi apabila nilainya ini berada di antara 2 dan 3, di mana di sini nilainya yaitu 2,2, yang artinya di antara 2 dan 3. Lalu kita lanjut untuk uji normalitas dan uji heteroskedastisitas lanjutan. Karena pada uji asumsi klasik yang ini belum dapat dikatakan fix atau masih diragukan. Jadi kita perlu uji lanjutan. Yang pertama yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dengan cara yaitu kita mencari residualnya terlebih dahulu. Kita masuk regression, lalu linear. Di sini ini tidak usah diubah, tapi yang perlu kita ubah yaitu pada kolom save. Untuk kita klik unstandardized-nya. Lalu kita continue dan oke. Di sini kita abaikan dulu. Kita lihat pada di sini sudah muncul untuk residualnya. Tahapan selanjutnya untuk kita mengetahui ini terdistribusi secara normal atau tidak, yaitu dengan cara uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan cara klik analyze, lalu deskriptif statistik, explore. Dan di sini kita pindahkan unstandardized-nya ke dependent list ruas sebelah kanan, lalu kita centang pada plots yaitu histogram dan normality plots witness. Kita continue, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Lalu kita lihat di sini data itu dapat dikatakan terdistribusikan secara normal apabila signifikansi dari Kolmogorov maupun Shapiro-Wilk ini nilainya lebih dari 0,05. Dan di sini dapat kita lihat untuk Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansinya lebih dari 0,05, lalu untuk Shapiro-Wilk-nya kurang dari 0,05. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa
data ini tidak terdistribusikan secara normal. Kita lihat pada plotnya, yaitu ada titik-titik, beberapa titik yang tidak mengikuti garis atau keluar dari garis. Dan untuk diagram histogramnya juga ada beberapa yang keluar dari lonceng, seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung heteroskedastisitas menggunakan Gletser. Di sini kita klik ini, lalu ABS, dan kita pindahkan. Nah, di sini kita ubah unstandardized ini menjadi absolut, yang artinya tidak ada minus. Lalu kita di sini beri nama absolut residual. Lalu kita tekan OK. Di sini dapat kita lihat perbedaannya, yaitu menghilangkan minus dan menyederhanakan angka. Lalu selanjutnya kita regresikan menggunakan absolute residual dengan tahapan klik analyze, regresi, linear. Nah, di sini untuk independent listnya masih sama, menggunakan total dari tiap variabel. Untuk dependennya yang kita ubah, regresikan absolut residualnya, lalu kita tekan OK. Di sini untuk lanjutan uji heteroskedastisitas menggunakan Gletser, tidak ada gejala heteroskedastisitas apabila masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap absolut residual. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dari nilai F dan nilai T apabila nilainya di atas 0,05. Dan di sini dapat kita lihat bahwa nilai F, nilai signifikansinya kurang dari 0,05, dan untuk nilai T-nya signifikansinya juga ada 1 yang di bawah 0,05. Di sini dapat dikatakan berpengaruh dan memiliki gejala heteroskedastisitas. Hal ini mungkin dapat disebabkan dari beberapa responden yang mengisi kuesionernya berseragam. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa banyak yang sama untuk responden mengisi kuesionernya. Lalu di sini dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki gejala heteroskedastisitas karena absolut residualnya memiliki pengaruh. Dapat dikatakan seperti itu karena nilai F dan nilai T-nya signifikansinya ada yang di bawah 0,05. Lalu untuk tahapan yang terakhir yaitu regresi berganda. Tahapannya masih sama, yaitu kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Dan untuk dependent absolute residual kita pindah ke ruas kanan lagi dan kita ganti dengan variabel Y, yaitu keterlibatan karyawan. Lalu kita OK. Nah, di sini dapat kita lihat
pada nilai R-square, di mana R-square ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 yaitu penggunaan pinjol, lalu literasi keuangan, dan stres finansial ini mampu menjelaskan variabel dependen Y, yaitu keterlibatan karyawan, sebesar 0,453 atau jika dipersenkan yaitu 45,3%. Jadi di sini variabel X1, X2, dan X3 dapat menjelaskan variabel Y dengan nilai 0,453 atau 45,3%, di mana bisa jadi sisanya yaitu 54,7 kurang lebih segitu, yaitu variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel Y, seperti itu. Lalu selanjutnya kita lihat pada uji F, di mana uji F dapat dikatakan berpengaruh secara simultan jika nilai signifikansinya berada di bawah 0,01, dan semakin kecil nilainya maka semakin berpengaruh. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara simultan yaitu artinya bersama-sama atau serentak dapat berpengaruh terhadap variabel Y. Karena di sini nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,01, yaitu di sini hasilnya 0,000, di mana di sini dapat dikatakan sangat-sangat berpengaruh. Karena semakin kecil nilai signifikansinya, maka terbilang sangat berpengaruh. Lalu di sini dapat kita lihat pada uji T, di mana dikatakan uji T berpengaruh secara parsial atau individu jika nilai signifikansinya berada di bawah 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap Y, dan untuk X3-nya tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Karena di sini dapat kita lihat bahwa X1 penggunaan pinjaman online dan literasi keuangan ini nilainya berada di bawah 0,05, dan untuk X3-nya atau stres finansial ini berada nilainya berada pada atas 0,05. Lalu selanjutnya untuk nilai dominan dapat kita lihat dari nilai beta yang unstandardized, di mana nilai ini melihat mana variabel yang memiliki pengaruh paling dominan. Di sini dapat kita lihat nilai terbesar dari beta unstandardized yaitu adalah yang paling berpengaruh, dan nilai koefisien beta paling besar yaitu berada pada variabel X2 yaitu literasi keuangan. Karena literasi keuangan memiliki kontribusi paling besar dan signifikan terhadap peningkatan keterlibatan karyawan. Dapat kita simpulkan untuk keseluruhan dari tahapan ini, yaitu berdasarkan hasil analisis regresi, variabel literasi keuangan atau X2 memiliki pengaruh paling dominan terhadap keterlibatan karyawan atau variabel Y, diikuti oleh variabel X1, sementara X3 tidak berpengaruh secara signifikan. Meskipun model mengalami gejala heteroskedastisitas, arah dan kekuatan hubungan antar variabel tetap dapat diinterpretasikan. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih untuk yang sudah menyimak.
Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.